Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa dalam podcast The Yellow Jacket. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat UI dari FISIP UI jurusan Ilmu Politik, Nurisa Kitana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Nuris apa Risa? Risa. Risa. Betul. Keren ya namanya. Kayak penyanyi itu tuh yang cantik. Kalau di judul berita itu pria patah hati katanya. Tribuners, banyak orang menyangka kuliah di UI itu harus membayar mahal, tapi kenyataannya tidak. Buktinya kita sapa dengan Risa, betul nggak sih? Betul. Malah saya nggak butuh uang sama sekali untuk masuk UI ini. Wih, tuh buktinya kan benar. Jadi kalau yang bilang mahal itu nggak benar juga, benar ya? Tribuners, perlu kita ketahui bahwa Risa ini adalah putri dari seorang ayah yang berprofesi sebagai ojek online. Tuh. Mungkin bisa diceritakan dari Magetan kan ya? Iya, saya dari Magetan, Jawa Timur. Mungkin bisa diceritakan memang cita-citanya Dwi hingga bisa sampai ke UI. Boleh. Jadi kalau disuruh cerita tentang awal mula sekali gimana saya bisa masuk UI gitu ya. Jadi dulu tuh waktu SMA, karena saya alumni COVID ya, pasti waktu SMA dapat pandemi. Pernah sempat kena COVID? Iya dulu, tapi memang hidup di SMA kan lagi pandemi ya itu ya. Nah dari boleh tahu nggak SMA-nya mana? SMA Negeri 1 Mauspati. Oh Mas, oke. Lanjut. Nah ketika pandemi itu saya yang dari awal udah masuk IPS kayak awalnya kehilangan arah nih, wah saya IPS harusnya saya banyak lomba, tapi malah pandemi gitu. Jadi saya mau ngapain di SMA gitu kan. Bisa kehilangan arah juga ya. terus saya akhirnya itu cari kegiatan-kegiatan sosial. Saya ikut banyak banget komunitas relawan dan saya sering jadi relawan paling muda. Oke. Nah terus saya awalnya gak tahu nih passion saya di relawan bagian apa, kan banyak ya. Saya masuklah itu relawan tentang pengolahan limbah. Ternyata saya bukan di situ passionnya. Oke. Ketika tahun 2020 saya ikut relawan yang lapangan tuh kayak bencana. Saya ikut relawan-relawan yang ke disabilitas, kunjungan dan lain-lain. Ternyata passionnya di situ. Gitu. Jadi passionnya sosial ya? Ya, terus saya ikut salah satu event relawan, yang mana itu saya jadi data kolektor IGD rumah sakit se-Jawa Bali. Tapi itu remote, jadi mobile dari jauh nggak apa-apa. Dan saya dapat tugas di rumah sakit Asri Purwakarta. Oke. Di situ saya laporan tuh tentang IGD, pokoknya ketersediaan bed dan lain-lain. Oke. Dan ketika selesai ternyata saya dapat relawan apresiasi dari Kemenkes, apresiasi relawan di kolektor data digital dari Kemenkes RI. Luar biasa memang. Kecil-kecil cabai rawit. Itu waktu SMA. Dari sertifikat itu saya masih kayak kurang nih kayaknya. Saya harus cari lomba-lomba atau apa yang punya sertifikat lagi gitu. Akhirnya saya ikut lomba Social Project Ideas Competition. Saya bikin gerakan pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa, namanya Gandeng ODGJ, dengan 2 teman saya waktu itu. Kami lomba sampai ke Jakarta, final kami juara 3 di nasional, kemarin di Kota Tua. Dari situ saya udah mengumpulkan bekal ya, dengan nilai rata-rata rapor terakhir tuh 93,6. 93,6. Ya, rata-rata. Nyari sempurna. Nah, itu saya aja nggak nyampe. Itu jadi bekal saya untuk persiapan masuk UI. Oh, gitu. Tapi saya nggak pernah ngomong ke siapapun kalau saya pengen masuk UI gitu. Termasuk orang tua? Ya orang tua, tapi maksud saya teman gitu. Saya nggak pernah share. Pacar maksudnya? Nggak pernah share ke banyak orang, hanya orang terdekat. Nah terus habis itu saya daftar lewat jalur SNMPTN karena waktu itu saya ranking 1 paralel dengan rata-rata 93,6 tadi dengan input 3 sertifikat. 1 dari Kemenkes yang tadi ya, yang 1 juara 3 nasional yang tadi, 1 lagi saya masukin juara 1 short movie tingkat kabupaten. Short movie loh. Iya. Nah, sutradara nih kayaknya nih. Saya suka nulis dan bikin skripnya waktu itu. Gitu. Begitu selesai finalisasi saya lupain. Saya anggap SNMPTN ya kalau diterima ya udahlah. Orang UI itu kayak apa ya? Jauh banget dari apa ya? Kalau orang itu impian saya banget gitu. Memang itu masuk UI
cita-cita banget ya? Cita-cita banget sebenarnya, tapi saya sadar diri waktu itu kayak saya bukan dari sekolah favorit, alumni saya jarang masuk UI, karena kan kalau lewat jalur undangan pasti harus ada alumni, track record ya. Terus tapi saya ini jalurnya 2 jalur sebenarnya, kalau ditanya masuk UI jalur apa gitu. 1 jalur SNMPTN, 2 jalur nekat dan jalur langit. Karena hampir nggak mungkin diterima karena sekolah saya ranking 900-an di LTMPT. Oh gitu ya. Jadi punya strategi lewat Pekmas kayak gitu ya? Iya, saya input itu sertifikatnya. Ternyata ketika dibuka, saya masuk. Saya seneng sampai nangis. Begitu saya kasih tahu ke orang tua saya, beliau tuh kayak malah gini, gitu. Aduh, orang semangat gitu ya? Iya, sukacita. Saya gini, kenapa kok sedih gitu? Kenapa kok nggak seneng? Saya aja sampai nangis gitu. Terus diginiin, ya sebenarnya masuk UI nggak apa-apa, tapi UI mahal. Stereotip orang kan gitu ya. Di sana jauh, dari orang tua, merantau di Jakarta lagi ya, di Depok ya kan. Jabodetabek kan orang-orang bilang kalau Jakarta keras, ya udah tuh keras gitu ya. Khawatirnya banyak gitu. Apalagi perempuan ya. Iya, apalagi perempuan. Terus saya sedih juga sih, kayak masa saya lepas gitu. Nah, setelah itu saya kasih pengertian. Ya udah deh, kalau mau sedih dulu nggak apa-apa. Tapi saya tolong kasih waktu ke saya sebulan lagi gitu. Diam-diam juga, ya nggak diam-diam sih sebenarnya. Saya sama ayah itu kayak ngurus beasiswa namanya KIPK. Sebentar, tunggu dulu. Tribuners perlu tahu nih, ayahnya driver ojol ya? Iya, motor ya? Iya, kalau ayah saya pagi. Namanya siapa sih ayah? Kalau ayah saya pagi itu bengkel motor kecil gitu, tambal ban. Kalau sore biasanya driver ojol, namanya ayahnya Rodi, ibunya Yani. Oh, jadi penghasilannya nggak tetap ya? Iya, harian lah kalau bisa dibilang. Maksudnya untuk belanja ibu aja harian, bukan bis bulanan kan? Harian, dapatnya berapa ya udah. Jadi memang kalau harus punya uang terus kerja ya? Iya. Gitu. Tribuners perjuangannya begitu tinggi. Oke, lanjut. Itu mana sih? Itu ayah ngurus. Oh ya, ngurus KIPK. Jadi kalau KIPK itu kami disuruh kasih data-data yang valid seperti foto rumah, bahkan foto dalam rumahnya kayak gimana, rumah menumpang atau enggak, terus apa itu lantainya dari keramik atau dari apa gitu, terus asetnya apa aja, penghasilan berapa. Emang rumah tinggal sama siapa? Jadi rumah saya orang tua saya belum punya rumah, jadi kami masih menumpang di nenek dan nenek buyut. Jadi rumahnya tuh masih gandeng gitu loh. Nah, yang depan tuh rumah nenek, yang belakang tuh rumah nenek buyut. Nah, kami sering di rumah nenek buyut itu. Gitu. Jadi rumah joglo, kalau teman-teman tahu rumah joglo, benar-benar masih natural karena masih pakai itu semen bawahnya. Oh, semen. Iya. Berarti pakai itu apa namanya? Tiang itu. Pakai tiang nggak joglonya? Pakai tiang. Tiang dari kayu. Iya, dari kayu ya. Gitu. Terus itu ibu gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Aduh, penghasilan ayah segini. Kalau dapat spoiler dari ayah saya, katanya ibu tuh tengah malam gini, Mas, 4 tahun loh Mas, 4 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu katanya. Gitu ya? Iya, kalau saya tidur bilangnya gitu, kayak khawatirnya beneran, kalau dibuang sayang. Iya. Iya, kekhawatiran itu tapi sembuh ketika sebulan kemudian, KIPK yang sudah saya urus ya, kayak saya juga mutasi rekening 3 bulan dan pokoknya banyak persyaratannya, banyak banget. Iya. Setelah itu saya kasih data yang valid juga, saya nggak mengada-ngada. Kalau misalnya mau survei aja gitu. Kami juga nggak punya apa-apa gitu. Nggak takut untuk disurvei gitu loh. Karena memang data asli. Nah, kemudian saya diterima bidik misinya. Ke IPK, dulu bidik misi sih, sekarang ke IPK. Gitu. Diterima tanggal 17 Mei, saya ingat banget. Jadi, ketika masuk UI, itu nggak langsung bayar tuh enggak. Tapi beberapa bulan kemudian itu loh baru bayar. Dan ketika bayar, saya udah dapat ke IPK itu. Oke. Tadi kan kita kilas balik. Pas ibu bilang 4 bulan, 4 tahun loh. Bayang nggak sih itu ayah gimana tuh reaksinya tuh? Sebenarnya kalau ngomongin tentang pribadi ayah saya tuh banyak pikiran sebenarnya, banyak pikiran kekhawatiran. Tapi tetap kayak tenang. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Kalau ayah saya kasih motivasi ke saya tuh tekan. Oke. Tekun, tekan. Tekun, mantap, nanti pasti sampai. Tekan sama tekun, tekan. Tekun. Iya. Tekan artinya tuh tekan mantap. Tekan, nanti sampai.
Oh, tekan bahasa Jawa. Iya. Oh. Tekun, tekan, tekan. Oke. Jadi ayah memberikan semangat ya. Ayah akan melakukan apa aja agar Risa bisa kuliah di UI gitu ya. Kekhawatiran ibu saya itu awalnya dari dulu pernah keluarga kami tuh adik saya. Nah, itu beliau kena kanker waktu 1,5 tahun. Siapa? Adik saya. Seriusan? Iya, kanker ginjal. Oh. Jadi giginya tinggal 1 sekarang. Dari situ akhirnya ibu saya mikir nih, kalau uang banyak, cewek. Uang banyak tuh susah ini carinya gitu. Apalagi saya masuk sini pasti butuh uang banyak, dan itu cari uang untuk pengobatan aja susah, apalagi untuk kuliah gitu loh. Makanya ada kekhawatiran gitu. Wajar ya, saya juga wajar lah kalau uang pas-pasan terus nggak punya modal masuk, maksudnya nggak modal prestasi gitu kan. Bersaing dengan banyak orang ya pasti. Apalagi orang Jakarta ya, pasti pinter-pinter ya masuk UI ya. Pasti juga kan mikir gitu kan. Ya artinya kalau memang mau masuk UI harus ada persiapan gitu kan. Harus ada persiapan. Terus waktu diterima di UI itu gimana tuh reaksi orang tua? Tadi kalau diterima di UI pas pengumuman, sayanya senang sampai nangis. Orang tuanya gini, reaksinya gitu, kayak mikir, aduh diterima nih gitu. Tapi ternyata cemberut itu berubah jadi senyum ketika saya dapat KIPK tadi. Soalnya bener-bener gratis, provide, bahkan saya nggak minta orang tua lagi sekarang. Paling minta kuota 50.000 doang. Ke orang tua? Ya, karena uang itu bisa provide semua kebutuhan saya di sini, dan saya cari-cari kerja part time di sini. Oh gitu? Iya. Itu nggak susah kan ya ikut bidik misi ya? Kalau bidik misi tuh nggak susah, asal konsisten, rajin untuk ngisi itu ya, karena banyak persyaratannya dan harus jujur. Itu ditamakan ya. Keren. Selamat ya. Terima kasih. Emang tuh kan jadi lupa mau nanya, kenapa sih ngambil jurusan ilmu politik? Kalau ditanya kenapa ambil jurusan ilmu politik, saya tuh suka ngobrol politik sama ayah. Bareng ngopi. Jadi kami kalau bisa lihat berita tuh, saya dipanggil sini gitu, berita, lihat bareng. Kadang ngobrol-ngobrol bareng, ini video ini gitu, lihat. Gitu. Tapi saya kan bukan politikus, jadinya saya yang harus belajar secara teoritis dan praktikalnya gitu. Tapi saya emang basicnya suka aja. Kalau sesuatu jadi karena suka, itu kan lebih apa ya? Lebih seneng ya menjalaninya ya, nggak ada beban dan tuntutan ya. Walaupun kata kakak tingkat ilmu politik susah gini, ya itu relatif, kita jalani aja semampu kita. Toh nanti ada, karena kalau udah ditaruh di situ, Tuhan ngasih di situ, hasilnya dipermudah gitu loh. Oke. Sampai saat ini nggak ngeluarin uang sedikit pun ya? Sama sekali nggak mengeluarkan uang. Kuliah di UI. Risa ini kuliah di UI tidak mengeluarkan uang sepeser pun ya? Sepeser pun. Karena melalui jalur bidik misi. KIPKI ya. KIPKI. Jadi memang untuk bisa mendapatkan itu harus ada effort yang tinggi. Betul. Nggak bisa lah kita ujuk-ujuk masuk pengen minta udah gitu ya, lulus ya. Apa sih kalau bahasa Belandanya nonsen gitu. Jadi demikian wawancara kita dengan Nurisa Kitana. Jangan kemana-mana, kita akan diskusi lebih seru lagi.